itu sedang mengajarkan hadis. Orang itu kemudian dipanggil oleh sahabat yang akrab dipanggil dengan Abu Nujaid tadi. Dia ditanya, andai kata Anda dan teman-teman Anda hanya mau memakai Al-Quran, dari mana Anda tahu bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dan sebagainya? Karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dan sebagainya. Kalau Anda dan saudara-saudara Anda dan teman-teman Anda memakai hanya Al-Quran, bagaimana Anda tahu bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali? Bagaimana dan dari mana Anda tahu bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu juga 7 kali? Karena di dalam Al-Quran tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa tawaf maupun sa'i itu sebanyak 7 kali. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Orang yang bertanya tadi kemudian mengatakan, laqad ahyaitani ahyakallah. Kepada Abu Nujaid yang mengajar hadis itu, dia mengatakan, Anda telah menyadarkan kami, dan mudah-mudahan Anda selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah pada masa-masa awal abad kedua Hijri, awal abad kedua Hijri. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang bertanya tadi kemudian belajar agama secara mendalam, belajar hadis, belajar fikih dan sebagainya, bahkan dia kemudian menjadi ahli fikih kondang. Namun Imam Al-Hasan Al-Basri tidak menerangkan siapa nama orang itu. Tapi yang jelas ini terdapat di kawasan Irak. Nah, jadi kalau kita boleh membagi ingkarus sunnah itu ada 2 bagian dari sejarah ini ya. Pertama, ingkarus sunnah yang klasik itu muncul di Irak, khususnya di Basrah. Penyebabnya adalah ketidaktahuan terhadap ya fungsi dan kedudukan hadis. Nah, penyebabnya itu. Sehingga setelah mereka diberitahu, maka sikap mereka bagaimana? Sikap mereka kembali kepada ajaran yang benar, yaitu menerima hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber syariat ajaran Islam. Ini Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya juz yang ke-7 juga menyebutkan perdebatan yang sangat luas terhadap orang yang tidak mau memakai hadis sebagai sumber syariat Islam. Beliau rekam dalam kitabnya dan akhirnya orang-orang itu kembali mau menerima hadis sebagai sumber syariat Islam. Maka praktis setelah abad ketiga Hijri, apa yang dinamakan dengan ingkarus sunnah itu sudah punah, hilang dari peredaran. Maka sejak abad ketiga Hijri tidak ada lagi gerakan ingkarus sunnah. Buku-buku tidak mencatat adanya munculnya tokoh-tokoh ingkarus sunnah pada abad-abad selanjutnya. Baru kemudian setelah umat Islam dijajah oleh kolonialisme, muncul kembali pemikiran-pemikiran, bahkan dapat disebut sebagai gerakan yang anti hadis, anti sunnah, atau yang lazim disebut sebagai gerakan ingkarus sunnah. Kalau kita bandingkan, pada masa klasik sifatnya masih pribadi, maka ingkarus sunnah pada masa modern itu sudah melembaga dan bersifat
organisasi. Ini bedanya. Penyebabnya kalau pada masa klasik adalah ketidaktahuan tentang eksistensi berikut fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Maka pada masa modern, penyebab ingkarus sunnah adalah pengaruh dari pemikiran-pemikiran kolonialis, ya, termasuk orientalis dan sebagainya. Maka akibatnya, ketika pada masa klasik diberitahu bahwa sunnah ini demikian, apa reaksi mereka? Mereka kembali mengikuti ajaran yang benar. Tapi ingkarus sunnah yang modern, setelah diberitahu, mereka tidak mau kembali kepada ajaran yang benar. Ini karena penyebabnya memang berbeda, ya. Lokasinya apabila ingkarus sunnah klasik muncul di Irak, khususnya di Basrah. Ingkarus sunnah modern muncul justru di Mesir, di Kairo. Muncul justru di Pakistan, ya, garis miring India, karena waktu itu sebelum merdeka India dan Pakistan adalah satu negara. Pertanyaannya, mengapa muncul di Mesir? Karena Mesir adalah kiblat, ya, ilmiah dunia Islam. Mesir dengan Al-Azharnya adalah mercusuar kebudayaan Islam, di mana seluruh dunia dalam masalah ilmiah berkiblat ke Al-Azhar di Mesir. Bahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu penjajah, kolonialisme, orientalisme merasa berkepentingan untuk menghancurkan Al-Azhar. Kalau ini dihancurkan, maka pengikutnya akan ikut hancur. Namun alhamdulillah sampai sekarang tidak hancur. Mengapa muncul di Pakistan? Karena Pakistan adalah negara yang sejak dilahirkan adalah dengan bismillah menerapkan syariat Islam. Maka Pakistan dianggap memiliki potensi untuk menjadi model, menjadi pilot project sebuah negara yang menerapkan syariat Islam. Oleh sebab itu penjajah dan orientalis berkepentingan untuk menghancurkan Pakistan. Maka dengan cara kolaborasi, ya, penjajah orientalis mencari orang-orang yang kira-kira dapat menyuarakan, dapat menjadi penyambung lidah orientalisme dan kolonialisme kepada umat Islam. Maka dicatat di Mesir banyak tokoh-tokoh yang menjadi trompet-trompet kolonialisme dan orientalisme, ya. Ada misalnya disebut seorang yang bernama Ahmad Amin, ya. Dalam bukunya Fajrul Islam, dia telah meragu-ragukan, membuat orang ragu minimal terhadap urgensi sunnah dalam agama Islam. Dan masih banyak nama-nama lain. Dan yang paling keras adalah seorang yang bernama, ya, dalam kitabnya ini Adwaun ala as-sunnah al-muhammadiyah. Kalau diterjemahkan menjadi soratan terhadap sunnah Nabi, ya. Ya, orang yang bernama Mahmud Abu Rayyah itu. Ini tokoh ingkarus sunnah modern, ya, dari Mesir. Dan sederet nama-nama lain. Di Pakistan kita melihat ada nama dengan organisasinya. Organisasinya menarik sekali, namanya adalah Jam'iyah Ahlul Quran. Ya, organisasi
keluarga Al-Quran. Isinya adalah menolak hadis